Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaumil fasl, sampai hari keputusan. Ayat ke-13 dari surat Al-Mursalat, yaitu malaikat-malaikat yang diutus. Hari penghisapan juga disebut dengan hari keputusan, Yaumil Fasli, Yaumil Fasl. Hari keputusan di mana Allah menerangkan bahwa azab bagi mereka yang zalim, azab bagi mereka yang sering berbuat curang, azab bagi mereka yang mendurhakakan diri kepada Allah, kepada kebenaran Al-Quran, kepada risalah Muhammad terutama. Puncaknya adalah mereka yang menutup diri untuk Allah, kemudian mereka juga ingin menghancurkan agama Allah, ingin menghapuskan Islam dari muka bumi, ingin benar-benar melihat pengikut Rasulullah pada saat itu hancur lebur, binasa sebinasa-binasanya. Makanya dikatakan Rasulullah disuruh bertanya kepada mereka. Ya Rasul, ketika mereka pada bertanya, kenapa kemenangan-kemenangan mereka terus terjadi, olok-olok mereka terus menerpa dirimu, hinaan mereka terus menerpa dirimu, sampai kapan ini akan terus berlangsung? Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, katakan sampai hari keputusan, sampai ketika apa yang kau ceritakan tentang hari kiamat, sampai engkau katakan tentang bagaimana proses penghisapan itu akan terjadi, Allah tangguhkan azabnya sampai kepada keputusannya, yaitu pahala yang terburuk bagi mereka. Dan sekali lagi garis bawah yang sangat tebal di sini, di ayat sebelumnya adalah li ayyaumin uzilat, sampai hari apakah ditangguhkan. Tidak ada kata hanya dikhususkan untuk orang kafir. Kita orang Islam namun luar biasa genosidanya. Kita orang Islam namun luar biasa korupsinya. Kita orang Islam namun luar biasa munafiknya. Kita orang Islam namun luar biasa maksiatnya. Sama. Ajab kalian juga sedang ditangguhkan oleh Allah di hari penghisapan. Jangan main-main. Dan mentang-mentang kalian berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu terlepas saja perhitungan tentang apa itu kebaikan dan keburukan kepada dirimu, seburuk apapun, sebejat apapun, semaksiat apapun. Kalau memang permainanmu seperti itu, ada namanya agama Kristen. Kau akan ditolong oleh Yesus sebejat apapun dirimu. Di dalam Islam tidak ada permainan seperti itu. Sebesar biji atom kebaikan akan Allah balas. Allah yang mencatat sendiri dengan disaksikan malaikat. Sudah berkali-kali diterangkan di dalam kuliah seperti itu. Sebesar apapun keburukan yang kau lakukan, kau akan menerima akibatnya dengan kitab sijin yang akan menerpa punggungmu, mendorong tubuhmu untuk mau tidak mau terjun ke dalam neraka. Bahkan Allah berkata, mereka berkata, oh aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Seraya didorong terus oleh malaikat Jabaniyah. Mungkin kau mengira kau dekat dengan Tuhan, tapi kau telah berbuat curang. Jangan salah, hati-hati. Islam benar-benar agama yang mumpuni, benar-benar agama yang sesuai dengan fitrah kebaikan, akal, budi, hati, dan hawa nafsu manusia. Makanya ketika terjadi perang Badar yang luar biasanya, pasukan Rasulullah dengan pasukan musuhnya itu berkali-kali lipat bedanya. Ketika Allah menangkan, kalian jangan
Gembira dulu, senang dulu. Apa yang kita lakukan ini tidak ada apa-apanya perang ini. Kita akan menuju perang yang lebih besar, yaitu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu dari kebanggaan, hawa nafsu dari ujub, ria, takabur, sombong. Itu salah satu bentuk dari hawa nafsu. Jangan kalian pikir hawa nafsu itu hanya dalam hal bersenggama saja. Itu hal yang paling remeh. Menahan hawa nafsu dalam bidang senggama itu hal yang paling kecil. Menahan hawa nafsu dari keinginan untuk dipuji, untuk dimuliakan, untuk diagungkan. Sama seperti kelakuan-kelakuan musuh para nabi, sampai merasa dirinya adalah Tuhan. Itu hawa nafsu dari hal semacam itu. Kalau dalam perang mah, kita kalau berperang mau tidak mau ya harus. Kalau tidak kita menang dalam hidup, kalau tidak kita mati dalam syahid. Mudah. Muhammad katakan mudah. Ujian kalian ini mudah. Semudah membalikkan telapak tangan. Makanya orang yang sudah dicuci otaknya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, selalu itu mengangkat ayat-ayat tentang jihad. Karena mudah. Mereka tidak perlu berjuang tiap hari menahan diri untuk menggibah, untuk menikam teman sendiri, untuk menikam saudara sendiri, untuk menghalalkan segala cara. Mudah mereka. Ikut saja perang. Tidak ada perjuangan dalam hidup. Itu yang diingatkan oleh Rasulullah ketika mereka menang dalam perang Badar. Perjuangan kita ini yang sedang dalam masa damai ini luar biasa. Apakah kita mau mengikuti moyang-moyang kita yang sudah mati, yang sudah mampus dengan cara berlaku maksiat, menghalalkan segala cara untuk memasuki gerbang pemerintahan dengan cara menyuap 20-50 juta, atau mau berusaha sendiri dengan hasil keringat sendiri, jerih payah sendiri. Sampai Rasulullah diingatkan ketika sedang galau, engkau jangan merasa khawatir. Tugasmu itu hanya menyampaikan, kemudian aku lindungi sampai akhir hayatmu. Untuk engkau menyadarkan mereka dari perbuatan maksiat mereka, korupsi mereka, nepotisme mereka, kolusi mereka. Itu urusannya dengan aku langsung. Urusannya dengan Allah langsung. Mereka tidak mau berusaha sepertimu, bekerja keras sepertimu. Jadi miskinnya double. Miskin hati dan miskin harta. Karena yakin sekaya apapun mereka dari hasil merampok uang rakyat, itu tidak akan membawa pengaruh apa-apa atas kemuliaan di mata Allah. Meskipun hajinya luar biasa, meskipun mendirikan masjidnya luar biasa, meskipun dijilat sana sini oleh orang-orang yang menutup mata dari keburukannya, asal Bapak senang. Yang penting hasil korupsinya dibagi-bagi. Begitu. Sampai kapan kalian akan ditangguhkan ajab kalian? Allah katakan sampai hari keputusan. Karena sekali lagi tidak ada kata ayat untuk orang kafir di ayat sebelumnya. Ini murni hasil dari terjemahan, dari garis-garis tangan yang sudah dirasuki kebencian yang terlalu berlebihan terhadap orang kafir. Padahal kelakuannya lebih bejat daripada orang kafir. Allah sangat murka dalam hal itu. Sekali lagi kita sudah menemukan ayat di mana mereka berteriak, aku dekat dengan Tuhan, aku dekat dengan Tuhan. Malaikat ajar jawabannya itu luar biasa, bengisnya luar biasa, lidahnya tajam. Dekat dengan Tuhan dari mana KTP-mu Islam? Kau tiap hari makan uang rakyat. Jalan harusnya mulus, kau jadi tidak mulus karena kau tilap sana tilap sini. Apakah Muhammad mengajarkan seperti itu? Mampuslah kau kalau malaikat jawabannya sudah berkata seperti itu. Aib
puncak di dalam jahanam. Alhamdulillahirabbil alamin.